Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kesehatan sehingga bisa Zoom kali ini dengan dari salah satu pembelajaran budaya positif dengan pemateri Bapak Rizky Muhammad Subagja, peserta atau calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang dari SMKN Cijambe. Izinkan sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih dari Bapak Guru dari STMK Bina Nusantara ya, kemudian dan Bapak Guru yang lainnya, terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai sesi. Oke, mohon izin Bapak Ibu hebat. Terima kasih Bu Wida terpental sinyal ya Ibu. Bu Wida, terima kasih Bu. Selamat datang, selamat sore Bapak Ibu hebat. Mohon izin saya menyapa dulu terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak Yanto. Halo, Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak bantuannya telah mengoordinir teman-teman yang lainnya Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Mohon izin kita untuk adanya diseminasi mengenai budaya positif Bapak Ibu hebat. Sini waktu terbatas yang akan saya sampaikan hanya 10-15 menit saja. Nanti kita akan ada sesi diskusi ya. Oke, mohon izin saya share screen. Oke, untuk hari ini sebagaimana telah dipahami bersama mengenai budaya positif oleh Pak Andri dan Bu Murti Ayu, sini ada suatu budaya positif yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu hebat. Nah, di sini ada suatu cakapan untuk kita pahami bersama mengenai modul pemantik ini, dan mau nanya ke Bapak Ibu hebat ya, setuju atau tidak setujunya kita akan interaksi dulu ya Bapak Ibu hebat. Menurut Bapak Ibu hebat di sini, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Bagaimana tanggapannya? Setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju Pak. Oh ya, terima kasih. Kenapa bisa setuju? Tadi Bu Aprilia ya tadi bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya, setuju. Nah, ini tergantung Bapak Ibu hebat nanti bagaimana hukuman positifnya ya. Jadi yang tadinya lebih ke negatif, kita positifkan hukuman yang bermanfaat ya. Nah, untuk hari ini hanya untuk pemaparan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia maupun 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ya. Nah, kita akan merubah paradigma kita ya. Di sini ada stimulus responnya, bagaimana teori kontrolnya. Dari stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Kalau menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan bahwa dunia ini adalah sama. Setelah itu, adanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini disiplin positif ini teori kontrol atau teori pilihannya menurut William Glasser ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Langsung ke bawahnya ada teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik ya. Teori motivasi ini dari segi ekstrinsiknya dari luar untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi secara intrinsiknya dari dalam itu untuk menghargai diri sendiri, ada reward ya. Lalu situ ada nilai-nilai kebajikan universal dan dalamnya ada suatu keyakinan kelas. Lalu berikutnya menurut Dr. William Glasser ini model berpikir menang win-win solution ini adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini dari segi motivasi ada penghukum maupun membuat rasa bersalah. Untuk mendapatkan imbalannya ada teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer posisi kontrolnya. Ada segitiga restitusi ini, ada 3, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan ya. Lalu berikutnya, realitas kebutuhan kita itu sangat berbeda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada suatu 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, bertahan hidup ya. Lalu kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan kelima, adanya freedom, kebebasan. Agar kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa dapat mengontrol diri kita sendiri. Adapun makna disiplin ini, belajar kita mengontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri ya, agar memiliki tujuan yang mulia akan tercapai, yakni sesuatu menjadi seseorang yang kita diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini makna disiplin ya, tujuannya untuk dapat menciptakan generasi kita yang baik lagi ya. Ada suatu kepatuhan maupun ada pencapaian, ada kata kunci kepatuhan dan pencapaian suatu tujuan. Nah, ada nilai-nilai yang kebajikan universal ini dituangkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kontrol. Lalu di sini di bagian kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan maupun restitusi. Nah, ini teori motivasinya yang sudah kita bahas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini, merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Nah, di ini ada suatu paradigma dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang, ada penghargaan penghukuman, penghargaan kekurangan ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan adanya penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan ini tentunya ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, maupun penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada program kebajikan, apresiasinya, ada beri dukungan secara khusus, pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, ada juga beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Contoh dalam pembuka ini, kemarin saya perhatikan kalau nilai kebajikannya, rasa empatimu itu luar biasa sekali ya. Lalu situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berikutnya ada saya menghargai dari segi pembukaannya ya. Lalu nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, di sini ada tindakan kita sebagai guru, tentunya adanya hukuman atau konsekuensinya. Contohnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa hukuman dan konsekuensinya? Berikan hukuman yang positif ya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau di hukuman ini, anak itu membenci kedisiplinan. Namun di konsekuensi ini, anak menghargai disiplin. Nah, ini ada identitas sukses.
ada dari konsep hukuman, disiplin ini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, perbedaannya ya, kalau dari segi hukuman, kalau identitas yang gagal, sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah suatu pilihan ya. Lalu di sini ada, kalau di hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Ya. Nah, ini restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi suatu tujuan yang mulia dan bagaimana mereka itu memperlakukan harus dengan adil secara orang lain menurut dosen 2004. Nah, ada suatu ciri-ciri restitusi ini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, disinilah perbedaan antara restitusi ini, ada di garis bawahi, belajar dari kesalahan. Lalu adanya memperbaiki hubungan, ya. Adanya suatu option, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid, anak ini yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak menghukum, menjudge anak itu salah, tapi bagaimana untuk belajar dari kesalahan itu. Nah, yang ketiga ini ada keyakinan kelas atau kontrak belajar. Nah, contohnya adalah kenapa kita harus memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Apakah takut polisi atau sayang terhadap kepala kita. Nah, ini suatu peraturan yang jelas bahwa kesepakatan untuk kelas untuk belajar harus memakai helm nanti ketika berangkat ke sekolah, ataupun kita disiplin ketika anak-anak masuk ke kelas harus disiplin dengan tidak boleh melanggar aturannya. Nah, ini ada budaya positif, lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, kesepakatan yang kelas yang contohnya itu kami, guru dan murid yang saling menyayangi dan adanya semangat belajar dan peduli ya terhadap teman. Contoh kesepakatan kelas. Yuk kita anak-anak datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan adanya tertib. Ada suatu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai tanggung jawab ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain menurut peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah adanya positivisme, yaitu menghormati orang lain. Harus hadir di 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun di keyakinan kelas ini harus menghormati orang lain, adanya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghargai atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, namun dirubahlah menjadi keyakinan kelas itu adalah saling menghargai terhadap kesehatan kita. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, inilah kebutuhan kita sebagai manusia ya. Pertama, adanya sayang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima dengan cinta, ada penguasaan secara ketuhanan, maupun ada kebebasan, tapi yang kebebasan yang bertanggung jawab, dan adanya kesenangan, ya, have fun. Ada 5 posisi kontrol ya. Adanya penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, dan manajer ya. Kita sebagai guru kalau mendisiplinkan anak. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adanya penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya, guru dalam guru ini contohnya menghardik atau menunjuk ya, kamu salah, kamu nyakiti dan sebagainya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah terus sampai dia puas ya, itu yang salah. Yang berhasil itu adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya menghitung atau mengukur. Sebagai manajer adanya menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik. Nah, contoh yang tugasnya, pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Membuat orang merasa bersalah. Nah, inilah nggak boleh ya seperti ini dan harus kita perbaiki dengan nilai-nilai yang positif.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana adanya kita harus suatu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan. Namun di sini harus ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Ya, namun tidak untuk menghukum terus-menerus ya. Nah, ini contohnya menstabilkan identitas. Di sini guru berkata bahwa manusia itu tidak ada yang manusia yang sempurna ya. Namun kita bisa harus melakukan suatu kesalahan itu dengan memperbaikinya. Ada validasi kebutuhan, ada meyakinkan keyakinan. Nah, intervensi 30 detik ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Tentu pasti kita baik lagi ya. Kapan kamu siap untuk mulai ya? Dari sekarang ya. Nah, ini refleksinya. Hal apa saja yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Peran kamu apa sekira sebagai guru? Dan apakah kita melaksanakan guru yang baik atau benar ya? Oke, terima kasih pemaparannya. Barangkali teman-teman ada yang mau kita diskusikan, silakan. Saya kembalikan ke Bu Wida sebagai moderator. Apakah penyerahan PPT ini atau tidak ada kami itu akan informasi terbaru terkait hubungan seksual sajikan program. Bu Wida bisa mendengar saya? Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas paparannya Pak Rizky. Gimana teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi yang sudah dipaparkan Pak Rizky? Menarik sebenarnya ya Pak ya. Materi budaya positif ini jadi jadi pembelajaran buat kita. Pertanyaan besar juga buat kita sebagai guru. Apakah kita sudah benar-benar bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Apakah kita sudah bisa mengajak siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah atau tidak begitu? Kemudian tadi mengenai materi segitiga restitusi. Nah, ini benar-benar memang harus dipahami oleh seluruh guru. Bukan hanya saja guru penggerak, tapi seluruh guru harus paham mengenai langkah-langkah segitiga restitusi ini yang benar-benar akan sangat efektif menyelesaikan berbagai permasalahan pada siswa. Baik Bapak Ibu guru semua, gimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ke Pak Rizky? Silakan. Saya buka satu pertanyaan saja dulu ya. Mangga. Boleh berbicara langsung atau dikirim lewat chat, silahkan. Ada yang mau bertanya? Bersama dengan saya, pemirsa KPK melakukan kunjungan untuk memeriksa berbagai Atau yang mau menanggapi, silahkan. Sepertinya sudah pada paham ya Pak Rizky ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Tadi saya juga mendapat japri dari teman ya, dari Pak Yanto. Teman-teman sangat apresiasi sekali. Namun sini pun terkendala jaringan juga Bu. Di Jalan Cagak itu lagi ada kendala, listriknya mati katanya Bu. Jadi kondisi sinyalnya belum memadai. Jadi kita maklumin bersama aja Bapak Ibu, hebat. Terima kasih ya atensinya. Terima kasih Bu Wida telah melakukan kerjasama dengan baik, bisa memaparkan sesuatu yang sangat baik sekali Bu. Silakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Semua memang terkendala jaringan ya Pak hari ini karena
cuacanya lagi mendung di tempat saya juga. Mudah-mudahan kita dapat pengetahuan baru dan bisa mengaplikasikan. Bapak Ibu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Saya juga akan dilakukan penjemputan paksa dalam Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Semangat pagi? Semangat pagi? Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga terus sehat ya. Amin. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran PKN, alangkah baiknya kita harus adanya kesepakatan kelas atau kontrak belajar agar pembelajarannya enak, nyaman, dan bersih. Sepakat atau tidak? Oke, harus sepakat ya, biar bisa menjadi baik lagi. Hari ini saya menawarkan opsi ke anak-anakku ini, silakan ajukan tangan ya, beberapa opsi, kita hanya 5 saja. 5 opsi, kesepakatan kelas, kontrak belajar seperti apa aja. Saya akan tulis judulnya dulu ya. Hari ini kita tentang kesepakatan kelas ya. Hari ini kita kesepakatan kelas. Sebelum saya memulai kesepakatan kelas, saya mau tahu dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Sekretaris, siapa yang nggak hadir? Oke, terima kasih. Hebat ya, luar biasa. Kelas 10 RKL ini hadir semua. Oke, saya sangat senang sekali ya. Hari ini kita mulai kesepakatan kelas, semuanya untuk bersepakat untuk bisa belajar lebih baik lagi ya. Oke, saya akan menuliskan suatu 5 saja. Kalian silakan usulkan ya. Ada 5 kesepakatan kelas. Sesuai dengan 5 ya, Pancasila ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 silakan kalian ajukan tangan ataupun menulis di sini. Bisa dipahami? Oke. Silakan ajukan tangan untuk usulan. Oh ya, silakan Susi. Oke, di sini dulu ya. Oke, terima kasih Susi. Ini anak-anak, bagaimana poin nomor 1, Susi mengusulkan disiplin waktu. Apakah berkeberatan atau sepakat? Sepakat tidak? Oke, jadi tolong kerjasamanya untuk kesepakatan kelas ini harus bisa kita amalkan dengan baik dan benar ya. Jadi wayahna dan harus kita optimalkan dalam kedisiplinan waktu ya, mengumpulkan tugas, hadir di kelas secara tepat waktu dan pulang tepat waktu juga. Nah, sepakat ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita sepakat nomor 1. Nomor 2 ada yang bisa usulkan? Ya, silakan. Silakan Silvi. Oke, makasih ya Silvi. Oke, yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Bisa disepakati atau berkeberatan kalian? Sini. Sepakat nggak? Oke. Terus ini ada yang nggak perlu ditulis. Jadi sebelum pembelajaran, mohon kerjasamanya untuk mematikan handphonenya ya, atau mode getar atau silent. Jadi untuk kondusivitas kita di kelas. Bisa dipahami? Nah, oke, terima kasih ya. Jadi saya ulangi lagi, menjaga kebersihan kelas ini tentunya akan mendukung program sekolah, namanya disebut dengan Adiwiyata. Ya, sekolah di Jambi ini bisa menjadi sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten dulu, baru provinsi maupun nasional ke depannya. Jadi terima kasih anak-anak telah bersepakatan kita untuk menjaga kebersihan kelas ya. Jadi tolong dipel dulu sebelum memulai kelas ini dimulai ya. Lalu yang ketiga,
Ada yang mampu mengusulkan? Silakan. Terima kasih ya, Saiful Anwar. Oke, bagus sekali mengusulkannya ya, budaya 5S. Oke, teman-teman di sini, anak-anakku, budaya 5S ini pertama, tolong budayakan senyum ya. Lalu berikutnya menyapa, menegur ke temannya, baik ke temannya maupun ke guru maupun TU ya. Lalu mengucapkan salam ya. Dan terakhir adalah kita membudayakan sopan, santun, punten ya, dan sebagainya. Apakah bisa menerima kesepakatan kelas ini yang ketiga ini, budaya 5S? Sepakat atau tidak? Oke, terima kasih ya. Ketiga, alhamdulillah kita sudah sepakat. Lalu berikutnya ada 2 poin lagi. Yang keempat, ada yang bisa? Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya koreksi di sini kurang huruf S ya, ringkas. Oke, terima kasih. Oke, saya akan memaparkan dulu ya yang poin keempat ini, budaya 5R. Pertama, ringkas, rapi, resik, ramah, dan rajin. Nah, keempat ini, poin keempat, apakah kalian bisa menerima kesepakatan kelas ini? Harus bisa ya. Coba ulangi lagi, sepakat atau tidak? Oke, tolong nanti ke depannya lebih ringkas, cepat lagi ya. Cepat dalam apapun. Rapi ya, bajunya ya, rapi bukunya dan sebagainya. Lalu resiknya, menjaga kebersihan kelas, lalu ramah kepada semuanya ya, dan adanya rajin ke sekolah, jangan bolos dan sebagainya ya. Terakhir nih, kelima, ada yang bisa usulkan? Ya, silakan Aska. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih ya. Yang kelima nih, anak-anak, Aska mengusulkan untuk kita kesepakati bersama, apakah sepakat atau tidaknya, mengenai menjaga iman, ya, menjaga imun agar aman. Baik, ini tentunya ini lebih ke kesehatan kita, ya, sehat jasmani maupun sehat rohani. Nah, kita menjaga imun untuk mencapai aman. Jaga iman, imun, dan aman. Apakah anak-anakku di sini bisa sepakati? Oke, terima kasih ya kesepakatannya dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini usulan yang luar biasa, saya apresiasi luar biasa. Sangat senang ketemu kalian. Semoga kelima ini bisa menyepakatinya, ya. Dan tolong kalian dengan bijak untuk bisa membudayakan kelima ini. Dengan saya diawali dengan oleh saya, dan tolong teman-teman sini tanda tangan, ya. Diawali oleh saya, disepakati dengan di sebelah sini, ya.
dan seterusnya oleh kalian ya, ditandatanganin ya. Silakan. Yang pertama tadi disiplin waktu, silakan tanda tangan dulu ya, kesepakatan bersama di sebelah sini. Oke, namanya di sini. Oke. Oke, terima kasih Susilawati. Lalu berikutnya yang poin kedua, menjaga sukses disusulkan oleh Silvi. Tolong tanda tangan nama juga ya. Lalu berikutnya yang keempat, ya terima kasih Silvi. Keempat, silakan tanda tangan. Oke, terima kasih ya. Ini Adit belum? Sama Amna. Yuk, tanda tangan dulu ya. Nama singkat aja. Oke, ini Amir luar biasa ya. Lalu berikutnya Aditya. Nah, sini nih. Oke, huruf A ya inisial ya. Lalu berikutnya silakan. Oke, terima kasih. Nah, sini silakan. Oke, lalu berikutnya silakan Aska terakhir. Silakan sebelah sini. Bagus. Oke, terima kasih Nana. Ya, saya ucapkan terima kasih dan tolong kelima ini telah kita kesepakatin ini perlu konsistensi untuk diterapkan dengan baik dan benar. Apakah kalian siap? Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan untuk minggu depan kita akan belajar tentang PKN mengenai Pancasila. Untuk hari ini cukupkan saja. Tolong kesepakatan kelas ini perlu kita terapkan dan konsistensi. Ya, terima kasih ya perhatiannya. Mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.